Hey, masih bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau ceritain tentang genetik yang terjadi ketika berhubungan dengan penyakit, terutama penyakit mental ya. Nah, hal ini gue mau ceritain karena ya ini terjadi aja sih di hidup gue. Kemarin itu nyokap gue kena genetik penyakit yaitu glaukoma. Nah, apakah hal ini bisa terjadi juga dengan penyakit mental? Menurut gue bisa. Nah, apa sih ciri-cirinya dan apa yang terjadi? Bukannya gue mau jelek-jelekin keluarga gue ya, tapi itu yang terjadi, itu kenyataannya. Nah, gue pengen ceritain aja sih di podcast episode ini. Buat kalian yang pengen dengerin aja. Jadi jangan kemana-mana. Sebelumnya gue mau minta maaf buat pihak-pihak atau orang-orang yang mungkin merasa gue sebutin, walaupun gue nggak bakal sebutin nama di sini ya. Tapi buat yang ngerasa ya itu kenyataannya dan gue pengen ceritain aja. Mungkin suatu hari podcast ini bisa didengerin oleh psikiater atau psikolog yang lagi mempelajari tentang bipolar disorder atau depresi atau apapun. Buat yang mempelajari ini ya gue pengen ceritain kalau faktor genetik itu berpengaruh juga dalam kesehatan atau penyakit mental. Nah, gue kasih tahu ya. Jadi gue bukannya sakit sih sebenarnya, tapi gue merasa kesulitan untuk mengontrol emosi. Nah, hal ini gue dapatkan dari keluarga besar gue. Menurut gue ya, gue kasih kisah atau kejadian yang menurut gue ini ada di keluarga gue ya. Jadi ada om gue yang pertama nih. Om gue itu waktu gue kecil gue pernah lihat dia tuh ngomelin anaknya bener-bener kayak bener-bener ngamuk banget gitu loh. Diteriakin, digampar-gamparin sama anaknya, muntah-muntah, batuk-batuk, nangis. Dan itu bikin gue traumatik karena si om itu tuh menurut gue terlalu kasar ya, abusive. Itu menurut gue ya. Nah, hal itu terjadi juga kedua sama nyokap gue. Dia juga kayak gitu. Kalau marah itu abusive. Gue sampai ditabuk-tabukin, diteriakin kenceng banget, meledak parah, teriak kenceng banget gitu, marah, meledak, emosi. Itu buat traumatik dan menurut gue lagi ya, ini gak baik sebenarnya. Nah, itu nurun di gue dari kecil, dari mungkin dari lahir kali gue udah kayak anak setan. Kalau marah meledak-ledak, kalau nangis teriak-teriak, ya itu dari lahir udah kayak gitu. Bahkan kata oma gue waktu kecil kalau marah tuh suka nyakarin orang sampai berdarah-darah gitu loh. Jahat. Gue tau gue belajar dari mana. Orang dulu gak ada TV ya. Apa gue ngeliat kucing. Tapi kayak aneh. Tapi itu terjadi. Jadi dari gue kecil tuh gue kalau marah tuh kayak anak jahat gitu loh. Jahat, marahnya jahat gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi dari om gue ada, nyokap gue ada, tante gue juga sama kayak gitu. Pernah tuh suatu hari dia tuh mood swingnya terlalu cepet gitu. Jadi dia happy, tahu-tahu ada yang salah, misalnya dia ketinggalan barang atau apa, tiba-tiba dia nangis, sedih. Gue nggak tahu lagi deh. Itu yang ketiga. Bisa gitu kan ya, lu lihat ya, bisa gitu tuh. Kalian bisa ada genetik gitu tuh, jejak
jejak genetik itu ada. Terus ada juga tante gue tapi agak jauh ya. Ini lebih aneh lagi nih. Kalau ketemu keluarga, dia tuh datang ngobrol normal, nanyain apa kabar, gimana, kasihin minum, baik, nah ngobrol kayak orang normal biasa. Tapi dia tinggal sendirian di kamar, makannya timun, gak mau ketemu orang lain, gak mau, cuman ngendok aja gitu di kamar, di pojokan. Gue gak ngerti lagi nih, gue bisa jadi kayak gitu gak? Bisa banget, bisa. Kalau gue terlalu overthinking, gue menganggap semua makanan di dunia ini racun, dan gue bisa makan timun doang. bisa banget. Dan ini genetik menurut gue ya. Dia bukan apa sih, tante itu tuh bukannya orang yang apa gila, bukan, cuman dia terlalu menurut gue lagi ya, dia terlalu bermain dengan pemikirannya dia sendiri gitu. Jadi ya salah sih. Terus ada lagi om gue yang aneh, yang dia sukanya dengan hal-hal yang supernatural. Itu gue juga gak ngerti sih. Dan hal-hal seperti ini ya ada terjadi di keluarga besar gue. Ada juga saudara sepupu gue yang dia sempet ikut sekte aliran gereja sesat yang membuat dia bisa kayak apa ya, dulu tuh zamannya yang gereja ketawa-ketawa dapat Roh Kudus gitu. Dapat apa, ketawa-ketawa happy, aliran yang ketawa terus dapat pemenuhan Roh Kudus, gak jelas lah, itu sesat. Itu dia dulu ikut itu. Gue gak ngerti dia apa yang terjadi. Cuman dia pintar, ini orang pintar sih. Dia kuliah lagi, cum laude. Ya sekarang udah jadi nggak tahu apa gue. Sekarang nggak jelas tuh orang. Ini sepupu gue sih. Ada lagi ya tante gue yang saking apa ya, overthinkingnya dia sampai nggak bisa tidur. Ini lagi tante gue lagi sakit nih. Nah ini mempengaruhi ya. Jadi gue kasih lihat contoh ya. Tante gue nih udah yang paling tua nih, tante gue. Beda lagi tante. Dia overthinking, nggak bisa tidur seminggu, nggak suka makan. Jadi sampai sel darah putihnya lebih banyak gitu. Sampai sakit, sampai masuk rumah sakit, sampai di flush darahnya supaya sel darah putihnya hilang. Nah, lu bisa perhatiin ya, bagaimana pikiran itu sangat jahat, membuat lu gak bisa tidur, membuat lu gak suka makan, dan membuat badan lu sakit. Nah, kalau udah sampai di titik ini, menurut gue ini udah kelewatan. Gue gak kepengen sampai ke titik itu, guanya sendiri ya. Itu bukan psikosomatis lagi ya, psikosomatisnya tuh ya benar sih teman. Jangan terlalu parah, dia sampai seminggu nggak bisa. Jadi yang salah tuh bukan di badannya dia sebenarnya, di pola pikir dia. Mungkin dia ngerasa apa gitu, atau harus dibenerin lah. Dia punya sisi psikologisnya. Jadi bukan cuman dari kayak badannya aja yang kurang nutrisi atau jadi nggak bisa tidur, tapi dibenerin dari sisi psikologisnya juga nih menurut gue, biar imbang. Nah, oleh sebab itu gue dari sekarang nih lebih aware sama hal seperti ini, supaya seenggaknya gue bisa hidup lebih lama. Seenggaknya gue gak makan timun sampai seumur hidup. Seenggaknya
Itu yang pengen gue ceritain. Jadi untuk perihal jejak genetik itu ada, nyata itu di keluarga. Walaupun terkenal keluarga gue itu banyak orang-orang artnya, yang musician banyak banget, mungkin bisa ada belasan kali bisa main musik semua. Nenek gue juga dulu dia pemain piano klasik, satu lagi pemain organ di gereja. Ya banyak deh, belasan yang bisa main musik di keluarga besar gue. Yang painting juga banyak, yang arsitek juga banyak. Ya mungkin itu sisi baik ya. Jadi memang orang-orang art itu emang harus agak sengklek. Ya gue harus terima lah. Nah, oke lah. Jadi itu yang mau gue ceritain tentang hubungannya, kenapa gue bisa seperti ini, genetik. Apa yang terjadi ya memang ada, dan itu nyata. Buat kalian yang ngerasa atau tahu aja ada yang gak beres ya sama keluarga besar gue nih, mungkin lu bisa kena juga gitu. Ya gak apa-apa, dan itu bukan suatu hal yang memalukan sebenarnya. Itu bisa dibenerin, itu bisa diperbaiki, itu bisa disembuhin, itu bisa dibikin supaya gak makin parah. Dan it's okay. Thank you ya buat yang udah dengerin podcast episode ini. Jangan kemana-mana, stay tune di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day.